Ibu mertua selalu menampar dan menghina menantunya yang miskin. Saat suaminya melihat hal itu, ia justru lakukan ini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nisa, seorang wanita sederhana dari keluarga miskin, menikah dengan Reza, anak tunggal dari keluarga yang terpandang yang baru saja kehilangan ayahnya 2 tahun yang lalu. Kehidupan Nisa berubah drastis setelah menikah, bukan hanya karena perubahan status sosial, tetapi juga karena harus menghadapi ibu mertuanya, Desi, yang keras dan penuh prasangka. Desi tidak pernah menerima Nisa sebagai bagian dari keluarganya, menganggapnya tidak pantas untuk putranya yang tampan dan terpelajar. Meski Reza selalu membela Nisa, dia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tidak ada di rumah. Reza adalah anak tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki segalanya dalam hidupnya, kecuali satu hal yang kini dirindukannya, yaitu sosok ayah. Ayahnya, Pak Wijaya, seorang pengusaha sukses yang menguasai industri tekstil, merupakan pilar utama keluarga. Sosoknya yang tegas namun bijaksana, menjadi panutan bukan hanya bagi Reza, tetapi juga bagi banyak orang yang mengenalnya. Namun, semua berubah dalam sekejap ketika Pak Wijaya meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak 2 tahun yang lalu. Kehilangan suami tercinta membuat Desi, ibu Reza, merasa seakan-akan dunia runtuh. Ia kehilangan separuh jiwanya dan merasa terombang-ambing tanpa arah. Semua harapannya kini bertumpu pada Reza, anak semata wayangnya yang ia kasihi lebih dari apapun. Desi mulai memusatkan seluruh perhatiannya kepada Reza, seringkali sampai pada titik yang overprotective. Ia ingin memastikan bahwa Reza mendapatkan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam hal pasangan hidup. Desi selalu bermimpi agar Reza menikah dengan wanita dari keluarga yang setara, yang memiliki pendidikan tinggi dan bisa meneruskan martabat serta status keluarga mereka. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam perjalanan takdir yang penuh kejutan, Reza bertemu dengan Nisa, seorang wanita yang jauh dari bayangan Desi. Nisa berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Ayahnya, Pak Maman, adalah seorang buruh serabutan yang seringkali bekerja dari pagi hingga malam, hanya untuk memastikan ada makanan di meja. Ibunya, Bu Siti, adalah seorang penjual makanan kecil di pasar tradisional. Kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan dan kejujuran, jauh dari gemerlap kehidupan kota yang mewah. Meskipun demikian, Nisa tumbuh menjadi wanita yang kuat, penuh kasih dan mandiri. Sejak kecil, Nisa sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Pendidikan tinggi tidak pernah menjadi prioritas karena keterbatasan ekonomi keluarga. Tetapi Nisa selalu berusaha keras membantu keluarganya. Setiap hari, ia membantu ibunya di pasar sebelum pergi bekerja di sebuah toko kecil di kota. Kehidupan Nisa yang penuh perjuangan memberinya hati yang besar dan jiwa yang tegar, meskipun dia tidak memiliki gelar akademis yang tinggi atau harta yang melimpah. Nisa memiliki sesuatu yang jauh dari berharga, kebijaksanaan hidup yang diperoleh dari pengalaman pahit manis kehidupan. Dan inilah yang membuat Reza jatuh hati padanya. Malam itu, udara terasa dingin, dan hujan rintik-rintik mulai turun ketika Reza yang sedang dalam perjalanan pulang setelah pertemuan bisnis di luar kota, mengalami kecelakaan kecil. Mobilnya tiba-tiba mogok di pinggir jalan yang sepi di perbatasan kota. Meski ia mencoba menyalakan mesin berkali-kali, mobil itu tetap tidak mau menyala. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam dan tidak ada bengkel terdekat yang buka. Reza yang biasanya selalu dapat mengandalkan kemewahan hidupnya, kini merasa canggung dan frustasi. Dalam situasi ini, semua kemewahan yang dimilikinya terasa tidak ada gunanya. Ia keluar dari mobil dan mulai melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Namun, yang nampak hanya beberapa rumah sederhana dan satu warung kecil yang masih nampak terang di ujung jalan. Dengan perasaan ragu, Reza berjalan menuju warung itu. Ketika sampai di depan warung, ia melihat seorang wanita muda yang sedang membantu ibunya membereskan beberapa barang di dalam.
Wanita itu dengan wajah yang lembut dan penuh perhatian, segera menyadari kehadiran Reza yang nampak kebingungan. "Maaf mas, ada yang bisa saya bantu?" Suara lembut itu menyapa Reza. Reza menatap wanita itu, merasa sedikit terkejut oleh kebaikan yang terpancar dari sikapnya. "Mobil saya mogok di sana mbak," jawab Reza sambil menunjukkan ke arah mobilnya. "Apakah di sini ada bengkel yang masih buka?" Wanita itu yang tidak lain adalah Nisa, tersenyum kecil. "Kayaknya udah nggak ada mas, bengkel di sini sudah tutup sejak sore, tapi mungkin saya bisa bantu." Tanpa ragu, Nisa memanggil temannya yang bekerja sebagai montir di dekat situ. Teman Nisa yang dipanggil seorang pria muda bernama Udin, datang beberapa menit kemudian dengan peralatan seadanya. Sambil menunggu Udin memeriksa mobil, Nisa dan Reza mulai berbincang. Reza yang biasanya sangat berhati-hati dalam berbicara dengan orang yang baru dikenal, kali ini merasa berbeda. Ada sesuatu dalam sikap Nisa yang membuatnya merasa nyaman, seolah dia tidak perlu menjaga jarak atau bersembunyi di balik topeng formalitas. "Apakah kamu sering membantu orang seperti ini?" tanya Reza sambil tersenyum. Nisa tertawa kecil. "Tidak kok mas, tapi kalau ada yang butuh bantuan, kenapa tidak?" Reza tertawa mendengar jawaban itu. Dia mulai menyadari bahwa kesederhanaan dan ketulusan Nisa adalah hal yang jarang dia temui dalam lingkaran sosial yang mewah dan seringkali penuh dengan kepalsuan. Setiap kata yang keluar dari mulut Nisa terdengar tulus, tanpa maksud tersembunyi. Setelah beberapa saat, Udin berhasil memperbaiki mobil Reza. Reza yang merasa sangat berterima kasih mencoba menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk apresiasi. "Ini untuk biaya perbaikan dan terima kasih sudah membantu," kata Reza sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada Nisa. Namun Nisa menolaknya dengan tulus. "Tidak perlu mas, kami senang bisa membantu. Lagi pula tidak ada biaya besar yang dikeluarkan untuk memperbaikinya." Reza terdiam sejenak, terkesan oleh keikhlasan Nisa. Dalam dunia Reza, uang seringkali menjadi alat untuk menyelesaikan segalanya. Namun di hadapan Nisa dia merasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang. "Kalau begitu, bolehkah saya mengajakmu makan sebagai tanda terima kasih?" tawar Reza. Nisa sedikit ragu, merasa bahwa tawaran itu mungkin terlalu berlebihan. Namun melihat ketulusan di mata Reza, dia akhirnya setuju. Mereka pun duduk di salah satu meja warung, menikmati hidangan sederhana yang disajikan oleh Ibu Nisa. Percakapan mereka mengalir dengan ringan, mulai dari hal-hal kecil tentang kehidupan sehari-hari, hingga percakapan yang lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan. "Kenapa kamu memilih tinggal di sini?" tanya Reza penasaran dengan kehidupan Nisa yang terlihat begitu sederhana namun penuh dengan makna. "Ini rumahku, tempat di mana aku tumbuh dan belajar banyak hal," jawab Nisa sambil tersenyum. "Mungkin tidak mewah, tapi aku merasa nyaman di sini. Lagi pula, keluargaku membutuhkan bantuanku." Reza tersentuh oleh jawaban itu. Di balik kesederhanaannya, Nisa memiliki kebijaksanaan yang dalam, sesuatu yang jarang ia temui dalam pergaulan sehari-harinya. Malam itu, pertemuan mereka di warung kecil tersebut bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Bagi Reza, itu adalah momen yang membuka matanya terhadap realitas kehidupan yang berbeda dari yang selama ini dia kenal. Setelah mobilnya diperbaiki dan perutnya kenyang, Reza berpamitan. "Terima kasih banyak Nisa, kamu sudah sangat membantuku malam ini. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Nisa hanya tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih Mas Reza, semoga perjalananmu selanjutnya lancar." Sejak malam itu, Reza tidak bisa menghilangkan bayangan Nisa dari pikirannya. Kebaikan, kesederhanaan, dan ketulusan Nisa membuatnya merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai sering datang ke warung itu, tidak hanya untuk makan, tetapi juga berbincang dengan Nisa. Setiap pertemuan mereka mempererat perasaan Reza, hingga akhirnya ia menyadari bahwa hatinya telah jatuh cinta pada wanita sederhana itu. Hubungan mereka terus berkembang, dan akhirnya Reza memberanikan diri untuk membawa Nisa bertemu dengan ibunya. Nisa yang berasal dari keluarga yang sederhana, merasa gugup, namun Reza meyakinkannya
bahwa cinta mereka akan mengatasi semua rintangan. Namun, pertemuan pertama dengan Desi menjadi awal mimpi buruk bagi Nisa. Saat melihat Nisa, Dewi langsung menyadari bahwa menantu pilihannya bukanlah dari kalangan yang ia harapkan. Pandangan Desi yang tajam dan penuh penilaian membuat Nisa merasa tidak nyaman. "Jadi kamu gadis yang selama ini bersama dengan anakku?" tanya Desi dengan nada dingin. Nisa mengangguk dengan gugup, mencoba tersenyum. "Iya, Bu." Desi menatap Nisa dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap detail penampilan dan status sosialnya. "Kamu tahu, Nisa, Reza adalah satu-satunya harapan saya setelah ayahnya meninggal. Saya tidak ingin dia berakhir dengan orang yang tidak pantas untuknya," kata Desi tanpa basa-basi. Nisa terdiam, terkejut mendengar kata-kata Desi yang begitu terang-terangan menolak kehadirannya. Meski hatinya hancur, Nisa mencoba tetap tenang. "Bu, saya mencintai Reza dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membahagiakannya," jawab Nisa dengan suara lembut, meski hatinya gemetar. Namun bagi Desi, kata-kata Nisa tidak berarti apa-apa. Ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa Nisa bukanlah wanita yang pantas untuk anaknya. Sejak pertemuan itu, Desi terus-menerus menekan Reza untuk meninggalkan Nisa dan mencari wanita lain yang lebih sesuai dengan status mereka. Namun, Reza tetap teguh dengan keputusannya itu. "Ibu, Nisa adalah pilihan saya. Tolong terimalah dia," kata Reza dengan tegas suatu hari. Desi merasa kecewa, tetapi ia tidak ingin kehilangan anak satu-satunya. Meski akhirnya mengizinkan pernikahan mereka, Desi tidak pernah benar-benar menerima Nisa dalam hatinya. Pernikahan Reza dan Nisa berlangsung dengan meriah, dihadiri oleh kalangan sosialita dan kerabat terhormat keluarga Reza. Namun, di balik senyum dan tawa yang nampak di permukaan, Desi merasa malu dengan status sosial Nisa. Di tengah para tamu undangan, Desi tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya ketika melihat keluarga Nisa yang sederhana dan jauh dari kesan glamor. Saat acara pernikahan berlangsung, Desi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum, tetapi di dalam hatinya ada rasa malu dan kecewa. Beberapa teman sosialitanya bahkan sempat bergosip tentang betapa tidak cocoknya Nisa untuk menjadi bagian dari keluarga terpandang seperti mereka. Desi merasa dihantui oleh pandangan sinis dan bisikan mereka. Setelah pernikahan, Nisa dan Reza tinggal di rumah keluarga Reza. Bersama Desi, awalnya Nisa berpikir bahwa dengan waktu, Desi akan melupakan ketidaksukaannya dan mulai menerima dirinya sebagai menantu. Namun, harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Desi semakin sering menunjukkan sikap tidak sukanya, bahkan merendahkan Nisa dengan kata-kata yang kasar. Setiap hari, Nisa harus menahan hinaan dan cercaan dari ibu mertuanya. Desi sering mengejeknya dengan sebutan wanita miskin yang tidak tahu diri, atau gadis kampung yang beruntung bisa menikah dengan anak orang kaya. Ketika Reza tidak ada di rumah, Desi tidak ragu untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan lebih terang-terangan. Suatu hari, ketika Nisa sedang menyapu ruang tamu, Desi datang menghampirinya dengan wajah marah. "Lantai ini masih kotor. Apa kamu nggak bisa membersihkannya dengan benar?" bentak Desi dengan nada tajam. Nisa yang baru saja selesai membersihkan ruangan itu mencoba menjelaskan. "Maaf, Bu. Saya baru saja menyapu dan mengepel. Mungkin ada debu yang terlewat. Saya akan membersihkannya lagi." Namun, Desi tidak mau mendengar penjelasan Nisa. Dengan mata yang menyala penuh amarah, Desi mengayuhkan tangan dan menampar pipi Nisa dengan keras. Tubuh Nisa yang lemah terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai. Air mata mulai menggenang di mata Nisa, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahannya di depan Desi. "Kamu benar-benar tidak berguna. Anak saya seharusnya menikah dengan wanita yang lebih berkelas, bukan gadis miskin yang tidak tahu sopan santun seperti kamu," Desi melanjutkan cacian dengan nada yang merendahkan. Nisa hanya bisa menunduk, menahan sakit di pipinya dan di hatinya. Kata-kata Desi bagaikan belati yang menusuk di dalam hatinya. Namun, Nisa tidak berani melawan, apalagi mengadukan perlakuan ini kepada Reza. Baginya, menjaga keharmonisan keluarga lebih penting daripada menyulut pertikaian.
Hari-hari berlalu dan sikap Desi tidak berubah. Bahkan setiap kali ada tamu yang datang, Desi tidak segan-segan memarahi dan mempermalukan Nisa di depan mereka. Nisa hanya bisa menerima semua itu dengan sabar, meskipun hatinya semakin terluka. Setiap malam, Nisa menangis sendirian, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, di hadapan Reza, ia selalu berusaha terlihat tegar dan bahagia. Nisa tahu bahwa Reza sangat mencintainya, dan ia tidak ingin suaminya mengetahui penderitaan yang ia alami. Namun, semakin hari, semakin sulit bagi Nisa untuk menyembunyikan semuanya. Kelelahan dan stres mulai menggerogoti kesehatannya. Namun, Nisa tetap berusaha kuat, berpikir bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi demi cinta dan rumah tangganya. Meskipun demikian, tanpa disadari Nisa, ada satu hal yang perlahan berubah di dalam diri Reza. Dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya. Senyum Nisa yang biasanya hangat dan penuh cinta, kini sering nampak dipaksakan. Matanya yang dulu cerah kini sering nampak muram dan lelah. Namun, setiap kali Reza bertanya, Nisa selalu menjawab dengan singkat, "Aku baik-baik saja, Mas." Reza tidak ingin memaksa Nisa untuk berbicara, tetapi hatinya mulai dipenuhi oleh kekhawatiran. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya, sesuatu yang menyakitkan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Sementara itu, Desi semakin sinis dengan kehadiran Nisa di rumahnya. Baginya, Nisa hanyalah penghalang yang membuat status keluarganya menjadi bahan pembicaraan negatif di kalangan teman-temannya. Desi semakin sering menghina dan memperlakukan Nisa dengan buruk, berharap bahwa Nisa akan menyerah dan meninggalkan Reza. Namun, Desi tidak menyadari satu hal, di balik kelembutan dan kesabaran Nisa, ada kekuatan besar yang membuatnya tetap bertahan. Nisa bertekad untuk menenangkan hati mertuanya dengan kebaikan, meskipun itu berarti dia harus menahan segala hinaan dan sakit hati. Baginya, cinta kepada Reza dan komitmennya terhadap pernikahan mereka adalah hal yang paling penting. Suatu hari, Reza pulang lebih awal dari kantor tanpa memberitahu siapapun. Ia merasa lelah dan ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun, ketika ia masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara ibunya yang sedang marah-marah dari dalam dapur. "Kenapa kamu tidak pernah belajar menjadi istri yang baik? Kamu tidak pantas untuk anakku. Kamu hanya membawa malu bagi keluarga ini," teriak Desi. Reza tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan pelan menuju dapur, dan di sana ia melihat ibunya menampar Nisa yang sedang berdiri dengan wajah yang pucat. Desi tidak menyadari kehadiran Reza dan terus menghina Nisa. "Kamu pikir dengan menikah dengan Reza, kamu bisa menjadi bagian dari keluarga ini? Jangan mimpi, kamu tidak akan pernah layak menjadi istri anakku." Desi mencaci maki. Reza tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia segera melangkah maju dan menghentikan ibunya. "Ibu, cukup!" Suaranya menggelegar di ruangan itu. Desi terkejut dan menoleh ke arah Reza yang berdiri dengan wajah yang marah. Nisa yang kaget melihat Reza hanya bisa menunduk dan menangis. Reza menatap ibunya dengan pandangan kecewa yang mendalam. "Kenapa ibu melakukan ini kepada Nisa? Apa ibu tidak pernah berpikir bagaimana perasaannya? Dia adalah istri saya, dan saya mencintainya," kata Reza dengan tegas. Namun, sebelum Reza bisa meluapkan kemarahannya, Nisa dengan cepat memegang tangannya, mencoba menenangkan suaminya. Matanya yang masih basah oleh air mata memancarkan ketulusan yang mendalam. "Mas Reza, tolong jangan marah pada ibu. Dia adalah orang tua kita. Dan aku yakin dia hanya ingin yang terbaik untukmu," kata Nisa dengan suara lembut, meski hatinya sendiri sedang hancur. Reza memandang Nisa dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan kagum. "Tapi Nisa, ibu sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Nisa menggeleng pelan. "Mas Reza, mari kita jadikan ini sebagai momen untuk bersatu, bukan untuk saling menjauh. Maafkan ibu, dan mari kita tunjukkan bahwa cinta kita bisa mengatasi semua ini." Reza terdiam, merasakan ketulusan yang luar biasa dari Nisa.
Ia menyadari bahwa Nisa adalah wanita yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Dengan berat hati, Reza menurunkan amarahnya, meskipun ia tetap merasa kecewa pada ibunya. Namun, tindakan Nisa yang memaafkan Desi justru membuat Desi semakin sinis. Di matanya, Nisa terlihat seperti wanita yang sok baik di depan anaknya, hanya untuk mendapatkan simpati Reza. Desi merasa semakin terasing dari Reza, dan kebenciannya pada Nisa semakin mendalam. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Desi memutuskan untuk pergi berlibur dengan teman-temannya. Ia berpikir bahwa menjauh sejenak dari rumah akan membantunya meredakan pikiran dan perasaan yang campur aduk. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai oleh Desi mengalami kecelakaan hebat. Mobil tersebut terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan. Desi mengalami luka yang cukup serius dan kehilangan banyak darah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Namun karena golongan darahnya yang langka, dokter kesulitan untuk menemukan donor darah yang cocok. Ketika Reza dan Nisa mendapat kabar tentang kecelakaan tersebut, mereka segera menuju rumah sakit. Di sana, mereka diberitahu oleh dokter bahwa Desi membutuhkan transfusi darah secepatnya. Namun, golongan darah yang cocok sangat sulit ditemukan. Nisa tanpa ragu segera menawarkan diri. "Dokter, golongan saya sama dengan Ibu Desi. Saya siap mendonorkan darah saya," katanya dengan penuh kepastian. Reza terkejut mendengar itu. "Nisa, kamu yakin? Setelah semua yang ibu lakukan padamu?" Nisa memegang tangan Reza dan menatapnya dengan lembut. "Mas Reza, ini bukan saatnya untuk menyimpan dendam. Ibu butuh bantuan dan aku ingin melakukan yang benar. Dia adalah ibumu, dan aku mencintaimu. Itu sudah cukup alasan bagiku." Reza hanya bisa menatap Nisa dengan penuh kekaguman. Hatinya meleleh melihat betapa mulianya hati wanita yang ia nikahi. Proses transfusi darah berlangsung lancar, dan Desi berhasil diselamatkan dari maut. Ketika Desi terbangun di ranjang rumah sakit, ia merasa lemah dan bingung. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika dokter memberitahunya bahwa Nisalah yang menyelamatkan nyawanya. Desi merasa sangat malu dan terkejut. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini ia benci dan sakiti justru menjadi penyelamatnya? Dalam hatinya, Desi merasakan sebuah dorongan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ketika Nisa dan Reza masuk ke ruang perawatan, Desi menatap Nisa dengan mata yang penuh air mata. "Nisa, aku tidak tahu harus berkata apa." Suaranya bergetar dan air mata mengalir di pipinya. Nisa mendekat, duduk di tepi ranjang, dan menggenggam tangan Desi dengan lembut. Ibu tidak perlu berkata apa-apa. Saya hanya ingin melihat ibu sehat dan kembali bersama kami." Desi menangis semakin deras. Untuk pertama kalinya ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan menantunya yang selama ini ia benci. "Nisa, maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan padamu. Kamu adalah wanita yang jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku." Nisa hanya tersenyum, air matanya juga mulai mengalir. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kita adalah keluarga, dan keluarga saling menjaga." Sejak hari itu, hubungan antara Desi dan Nisa berubah sepenuhnya. Desi mulai menerima Nisa dengan sepenuh hati dan menghargai kebaikan serta ketulusan yang dimiliki menantunya. Nisa dengan sifat lembutnya menjadi jembatan yang menyatukan kembali hubungan keluarga yang sempat retak. Nisa dan Reza akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Hubungan mereka dengan Desi semakin erat, penuh dengan cinta dan pengertian. Meskipun masa lalu penuh dengan luka, namun kebesaran hati Nisa dan kesediaan untuk memaafkan telah mengubah segalanya. Desi yang dulu keras dan penuh prasangka, kini menjadi sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia belajar bahwa kebahagiaan anaknya tidak bisa diukur dengan status sosial atau kekayaan, tetapi dengan ketulusan cinta dan kehangatan keluarga. Nisa, wanita sederhana yang pernah dianggap tidak layak, kini menjadi pusat dari kebahagiaan keluarga mereka. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari ketertarikan fisik atau materi, tetapi dari hati yang tulus dan kemampuan untuk memaafkan.
Mereka menyadari bahwa dalam keluarga tidak ada yang lebih penting daripada saling menghargai dan mendukung satu sama lain, apapun rintangan yang harus dihadapi.